Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Inspirasi Oktara. Nah, ternyata bantuan sebesar Rp600.000 untuk bantuan sembako adaptif yatim piatu yang dicairkan secara tunai oleh PT Pos Indonesia, tidak semua YAPI bisa menerima bantuan tersebut. Dan di kesempatan video kali ini ada 5 kategori untuk yatim piatu yang bantuan sembako adaptifnya sebesar Rp600.000 ini tidak boleh dicairkan atau tidak bisa dicairkan oleh PT Pos Indonesia. Kira-kira 5 kategori yang bantuannya tidak bisa dicairkan ini seperti apa dan apa saja? Oke ya, sebelum kita membahas hal tersebut, ingin saya ucapkan terima kasih kepada para subscriber dari channel Inspirasi Oktara. Terima kasih atas dukungan Anda di channel ini, karena tanpa dukungan Anda tentu channel ini tidak bisa berkembang lebih baik lagi, dan tentunya kalau tidak bisa berkembang, saya tidak bisa bersemangat lagi untuk memberikan informasi terbaru kepada Anda. Ucapan terima kasih dan selamat bergabung bagi para subscriber baru channel Inspirasi Oktara. Anda berada di channel yang tepat karena channel ini disampaikan langsung oleh pendamping sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia. Untuk itu, mohon dukungannya dan aktifkan notifikasi di HP Anda agar informasi terbaru yang saya bagikan di channel kita tercinta ini bisa Anda ketahui real time atau sesegera mungkin. Oke ya, tanpa perlu berpanjang lebar, tanpa perlu basa-basi, langsung saja akan kita bahas terkait dengan 5 kategori, penerima ya, calon penerima bantuan adaptif, sembako adaptif Rp600.000 yatim piatu yang ternyata ini tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa dicairkan oleh PT Pos Indonesia. Perlu Anda ketahui bahwa Rp600.000 untuk sembako adaptif yatim piatu ini adalah bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial untuk mereka-mereka yang terkategorikan sebagai yatim piatu yang datanya turun dari pusat langsung ya, dari Kementerian Sosial, dan tentunya sudah link atau sudah cocok dengan kependudukan dan catatan sipil. Meskipun data yang telah turun ini diverifikasi atau divalidasi ulang oleh pendamping sosialnya. Ya, di lapangan ada yang sesuai, ya, ada yang ternyata yang orang tuanya masih lengkap. Dan yang lolos ini adalah mereka-mereka yang sudah dinyatakan valid, memang benar-benar yatim atau piatu. Jadi seperti itu ya. Nah, khusus di edisi ini kita tetap membahas yatim piatu dan ini adalah terkait dengan 5 kategori penerima ya, calon penerima sembako adaptif Rp600.000 yatim piatu yang ternyata bantuannya tidak bisa dibayarkan oleh PT Pos Indonesia karena alasan tertentu. Oke, 5 kategori tersebut apa saja? Langsung saja ya. Kategori yang pertama, yang tidak bisa dicairkan oleh PT Pos adalah yatim piatu yang telah meninggal. Jadi misalkan di dalam data bayar PT Pos, yatim piatu ini bernama misalnya A. Maka ketika petugas pos mengunjungi langsung ke masing-masing rumah yatim piatu, ternyata ketika datang ke rumah yatim piatu A ini, ditemukan bahwa A ini telah meninggal dunia dan dibuktikan dengan bukti valid ya, akta kematian yang telah ditandatangani oleh pejabat setempat. Jadi, jika misalnya yatim piatu A ini telah meninggal dunia, otomatis bantuan ini tidak bisa diahliwariskan ya, tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nah, bantuan untuk yatim piatu A ini akan kembali ke kas negara. Itu ya kategori yang pertama, yaitu yatim piatu atau YAPI ini meninggal dunia. Untuk kategori yang kedua, ya, kategori yang kedua yang sembako adaptifnya Rp600.000 tidak bisa dibayarkan oleh PT Pos Indonesia adalah yatim piatu yang berusia lebih dari 18 tahun. Jadi batas maksimal penerima bantuan sembako adaptif Rp600.000 untuk kategori yatim piatu ini sebanyak-banyaknya ya, maksimal usia yang bisa menerimanya adalah 18 tahun. Jadi jika Anda penerima yatim piatu ternyata usianya telah memasuki usia 19 atau misalnya 20 atau lebih, maka otomatis Anda tidak berhak untuk menerima bantuan sembako adaptif tersebut ya, karena 18 tahun ke atas ini sudah bisa dikategorikan sebagai orang-orang yang sudah cakap hukum dan tentunya bisa bertanggung jawab, bisa bekerja dan lain sebagainya. Oke ya, kategori kedua adalah yatim piatu yang sudah berusia di atas 18 tahun. Kategori ketiga yaitu yatim piatu sudah menikah. Oke ya, sudah menikah. Jadi misalkan 18 tahun dan ternyata sudah menikah, otomatis bantuan ini tidak bisa diberikan kepada yatim piatu tersebut.
karena ini sudah berbeda objeknya. Tanpa kita jelaskan tentu Anda sudah bisa menyimpulkan. Yatim piatu yang sudah menikah ini tidak boleh dicairkan bantuan sembako adaptifnya yaitu Rp600.000 oleh PT Pos. Kategori yang keempat yaitu yatim piatu yang belum berusia 18 tahun, ya, belum berusia 18 tahun, tetapi yatim piatu tersebut sudah menikah. Nah, ini sering terjadi biasanya ada ya ketika kita lihat di desa-desa yang jauh, ada masih banyak ya pernikahan dini yang terjadi. Usia 16 tahun, usia 17 tahun, ini ternyata sudah menikah. Dan rata-rata memang eh, berjenis kelamin wanita ya atau perempuan yang kurang dari 18 tahun ini rata-rata sudah menikah. Ada yang 15, 16, 17. Maka di kategori yang keempat ini untuk bantuan sembako adaptif sebesar Rp600.000 yang disalurkan tunai oleh PT Pos ini tidak bisa dibayarkan atau tidak bisa dicairkan ketika yatim piatu yang usianya kurang dari 18 tahun ini ternyata sudah menikah. Jadi jelas ya dari sini ya. Nah, karena memang ini disalurkan door to door atau Anda datang langsung ke kantor pos ini juga bisa dibayarkan. Tapi jika misalnya Anda masuk ke kategori yang keempat yaitu yatim piatu yang kurang dari 18 tahun tetapi sudah menikah, maka otomatis bantuannya langsung dikembalikan ke kas negara alias tidak bisa dicairkan. Nah, oke, untuk alasan yang kelima atau kategori yang kelima, yaitu sembako adaptif Rp600.000 untuk kategori yatim piatu yang tidak boleh dicairkan atau tidak bisa dicairkan oleh PT Pos adalah jika, ya perlu diperhatikan baik-baik, jika orang tua yapi tersebut sudah menikah, ya. Contohnya, misalnya di kakak keluarga A, ternyata di dalam kakak tersebut tinggallah yatim. Jadi tinggal bersama ibunya, lalu ada yatimnya 2 anak, dan ternyata 2 anak ini masuk ke dalam daftar penerima bantuan sembako adaptif Rp600.000. Tetapi ketika nantinya PT Pos datang langsung ke lokasi dan menemui yatim piatu tersebut, tetapi jika ternyata ibu dari anak yatim ini sudah menikah lagi, otomatis bantuannya langsung zonk atau langsung bisa digagalkan untuk dicairkan. Itu ya. Sekali lagi untuk yang kelima ini, kategori yang kelima, jika misalnya bantuan sembako adaptif Rp600.000 ini untuk kategori yatim piatu yang sudah dipilih ya, sudah dikunjungi oleh PT Pos, ternyata ketika kunjungan di lapangan oleh petugas pos, ternyata orang tuanya sudah menikah lagi, maka secara otomatis bantuannya tidak bisa dicairkan atau zonk ya, seperti itu ya. Oke, bagi syarat yang kelima ini penting sekali karena memang ini yang sering terjadi. Ketika ada yatim piatu ternyata orang tuanya sudah menikah lagi. Maka otomatis bantuannya akan kembali ke kas negara. Oke ya. Nah, dari 5 kategori atau 5 syarat, ya, 5 kategori bantuan Rp600.000 sembako adaptif untuk YAPI yang tidak bisa dicairkan oleh PT Pos tersebut, sumber informasi yang saya dapatkan adalah dari pesan yang dikirimkan oleh PT Pos Indonesia, ya, yang sudah sampai ke cabang tempat kami bertugas, yaitu Kabupaten Banyuwangi, terkait dengan beberapa kategori yang bantuan sembako adaptif Rp600.000 yatim piatu ini tidak bisa dicairkan. Nah, 5 kategori sudah saya sebutkan, semoga informasi ini jelas dan bisa membantu Anda yang sedang mencari informasi terkait bantuan sembako adaptif Rp600.000 yatim piatu. Terus dukung perkembangan channel Inspirasi Oktara agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih besar lagi di masa akan datang. Saya Hiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.